لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih berahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, yaitu kita memasuki malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga nikmatnya tidak dapat kita hitung, baik itu dari segi kesehatan, kesempatan, ataupun nikmat yang lebih besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau saja Allah tidak memberikan kita nikmat-nikmat tersebut, tidak mungkin kita bisa hadir di mushola yang mulia ini, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat isya yang telah kita laksanakan tadi secara berjamaah, tidak mungkin kita bisa ramai-ramai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Azkuruni azkurkum, kau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu, kata Allah. Washkuruli wala takfur, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar. Salawat dan salam ke hadirat junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selalu dan senantiasa bersalawat kepada beliau. Harapan kita yaitu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dan diakui sebagai umatnya dan layak untuk mendapatkan syafaatnya serta memasuki surga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa, beribadah, memaksimalkan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya memiliki tujuan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluknya. Allah punya tujuan. Seperti halnya kita datang ke masjid ini, untuk apa tujuan kita? Untuk sholat berjamaah. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke mall, apa tujuannya? Untuk berbelanja. Pergi ke pasar, untuk membeli bahan ataupun apa yang kita perlukan. Itu semua adalah tujuan dari apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Allah menciptakan kita ada tujuan. Di antara tujuan Allah menciptakan manusia itu hanya dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Lalu malaikat terheran, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan orang yang akan merusak di muka bumi nantinya dan akan saling menumpahkan darah di sana, ya Allah? Sedangkan kami, ya Allah, dan para malaikat senantiasa memuji, bertasbih dan beribadah kepada-Mu, ya Allah. Kenapa tidak kami, ya Allah? Kenapa harus manusia?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Malaikat bertanya kepada Allah itu bukanlah karena ia menentang perintah Allah atau membantah, tapi itu semua hanyalah dengan tujuan malaikat ingin mengetahui hikmah daripada penciptaan manusia. Apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi? Kemudian karena Allah sudah mengetahui apa yang telah tidak diketahui oleh para malaikat, malaikat meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak mengetahui Allah, Engkau yang Maha tahu. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Khalifah itu bisa berarti pemimpin atau penguasa. Allah Subhanahu
menjadikan manusia sebagai penguasa yang memimpin di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk merawat bumi, mengelola bumi, dan menjaga bumi yang telah Allah sediakan untuk kita manusia. Kenapa para malaikat menyanggah perintah Allah yang mengatakan bahwa Allah ingin menjadikan khalifah? Karena 500.000 tahun sebelum manusia diciptakan oleh Allah, bumi ini telah ada, dan di bumi ini telah ada iblis yang duluan, lebih dulu menginjakkan kakinya, yang tinggal di muka bumi itu, yang tinggal di muka bumi ini. Dan para malaikat itu tahu ketika iblis yang ada di muka bumi itu, di muka bumi ini, mereka kerjanya hanya berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah, berperang satu sama lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk membunuh iblis dan menghancurkan iblis. Jadi kalau ada iblis yang tersisa, itu adalah iblis penakut. Mereka setan-setan yang takut. Ketika didatangi malaikat untuk diperangi, untuk dimusnahkan, untuk dihancurkan dari muka bumi karena mereka telah berbuat kerusakan, mereka lari, mereka takut akan perang daripada malaikat. Dan sisanya iblis semuanya mati, kecuali iblis-iblis yang lari. Jadi kalau kita jumpa nanti ada setan jumpa misalnya, jangan lari, kita dekati dia. Kalau dia dekati kita, kita baru lari. Karena itu adalah setan-setan pengecut. Mereka takut kepada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Karena apa? Mereka memperbuat kerusakan di muka bumi. Itulah sebabnya kenapa malaikat bertanya, kenapa Allah menciptakan manusia? Apakah Allah ingin menjadikan lagi orang yang ingin rusak sebagaimana iblis itu telah rusak bumi? Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Di muka bumi ini tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu titik pun kecuali tempat itu telah disujudi oleh iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang paling taat. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ketaatan para malaikat. Ketika para iblis itu taat, mereka akan dinaikkan ke langit yang satu. Semakin taat mereka, semakin dinaikkan derajatnya sampai mengalahi derajat para malaikat. Dan iblis diangkat menjadi pemimpin daripada malaikat. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tanah bumi. Maka turunlah malaikat Jibril ke bumi. Lalu ketika tanah ini ingin diambil, tanah di bumi diambil, dia marah. Kenapa? Aku tidak mau, katanya. Aku akan kadu kau ke Allah kalau kau tidak berani menyentuhku. Semenjak itu malaikat Jibril naik dan tidak jadi mengambil tanah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail, wahai Mikail, ambillah tanah di bumi, dan aku ingin menciptakan manusia. Turunlah malaikat Mikail ke bumi. Kemudian ketika malaikat Mikail telah sampai di bumi, ingin mencabut tanah untuk diciptakannya Nabi Adam, tanah tersebut menolak dan berkata seperti apa yang dia katakan kepada malaikat Jibril, kalau kau berani menyentuh aku akan kadukan kau kepada Allah. Maka naiklah malaikat Mikail, tidak jadi untuk mengambil tanah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Azrail. Malaikat Azrail ini kejam, makanya dia dijuluki sebagai malaikat pencabut nyawa. Ketika ia turun ke bumi, yang tadinya tanah sudah melawan para malaikat Jibril, malaikat Mikail tidak mau diambil. Ketika datang malaikat Azrail, dia membantah, awas kalau kau sentuh aku kadu kau ke Allah. Dipukul tanah itu sampai dia menjerit, akhirnya dia diambil dan berhasil dibawa kepada Allah. Maka Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah yang diambil oleh malaikat Azrail tersebut. Karena keganasan daripada malaikat Azrail inilah yang menjadikannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menjadi malaikat pencabut nyawa. Makanya kalau kita cabut nyawanya itu sakit rasanya, karena malaikat Azrail yang duluan menyentuh kita, yaitu menyentuh tanah ketika Nabi Adam alaihissalam ingin menciptakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian tujuan yang kedua, Allah setelah menjadikan kita khalifah, pemimpin di muka bumi. Satu tujuan Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka hanya untuk beribadah kepadamu. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkannya. Apabila kita berdoa kepada Allah, Allah menjamin bahwa Allah itu akan mengabulkannya. Inna wa'adallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Jadi kalau Allah sudah mengatakan ini dalam Al-Quran, pasti terjadi. Itu pasti terjadi.
Tidak ada suatu janji Allah yang telah ditetapkan oleh Allah itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau Allah mengatakan berdoalah kepadaku aku akan kabulkan, maka siapapun yang berdoa kepada Allah pasti Allah akan kabulkan. Lalu bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dengan melaksanakan siap di bulan suci Ramadan, berpuasa, melaksanakan salat. Sabda Rasulullah SAW, "Anta'budullaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah itu melihatmu. Jadi meskipun kita salat, itu ibaratnya kita sedang berdialog dengan Allah. Kata Nabi, kalau kita nggak lihat Allah, berarti Allah itu yang melihat kita. Jadi kita tidak usah takut, Allah itu ada, walaupun kita tidak melihatnya. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Karena di antara waktu-waktu mustajab berdoa, salah satunya adalah di bulan Ramadan, yaitu ketika selepas berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai berbuka, beliau selalu berdoa. Apapun yang kita minta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Kemudian ketika waktu sahar, yaitu beberapa menit sebelum menjelang waktu subuh, di situ kita melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat lain. Ketika sebelum azan subuh, maka disitulah doa kita dikabulkan. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran kemudian berdoa kepada Allah, maka doanya akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Bayangkan, satu malaikat saja yang mengaminkan doa kita pasti dikabulkan, apalagi 4.000. Bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang barokah, syahrul mubarak, karena Allah menurunkan barokahnya. Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Allah menurunkan Al-Quran di bulan ini, maka bulan ini menjadi mulia. Maka bagi tugas kita sebagai manusia hanyalah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dengan sebenar-benarnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Menjadikan diri kita ini khalifah, sebaik-baik khalifah di muka bumi yang bisa menjaga bumi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.